Desa Blego terletak di Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Desa ini terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Banyar Jasri, Banyar Blego Kanginan, Banyar Kebon Kaje, Banyar Kebon Klod, Banyar Selat, dan Banyar Pasdalem. Luas Desa Blego kurang lebih sekitar 55 km persegi, di mana 40%-nya merupakan lahan pertanian. Ciri khas dari Desa Blego adalah potensi kerajinan bambu yang sudah terkenal sejak dahulu. Dengan mengenalkan kerajinan bambu, masyarakat setempat mendapat berkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, keberadaan kerajin bambu telah mampu mengangkat nama Desa Blego ke puncak pasar nasional dan internasional. Dari seluruh masyarakat Desa Blego, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pengrajin. Di sepanjang jalan di Desa Blego, kita akan jumpai puluhan arshop yang menjual berbagai macam produk kerajinan yang terbuat dari bambu. Seperti kursi, meja, gazebo, tempat tidur, dan aneka kerajinan lainnya yang terpampang di pinggir jalan. Semua hasil seni kerajinan bambu tersebut merupakan hasil olahan tangan terampil dan kreativitas seni masyarakat Desa Blego. Selain kerajinan bambu, Desa Blego juga berpotensi sebagai lahan basah pertanian. Karena tanah di Desa Blego yang cukup subur dan luas memungkinkan mengembangkan potensi di sektor pertanian. Data pada tahun 2017 menyebutkan jumlah penduduk di Desa Blego mencapai 5.213 jiwa dan yang berprofesi sebagai petani berjumlah 1.988 orang. Melihat data penduduk Desa Blego, hampir sebagian masyarakat Desa Blego berprofesi sebagai petani selain pengrajin bambu. Jumlah subak di Desa Blego dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu subak Blego, subak Bile, subak Selat, dan subak Pasdalem. Sawah di Desa Blego ditanami padi setiap 3 bulan sekali, dan setelah panen akan ditanami biji-bijian seperti jagung, kacang kedelai, kacang panjang, dan bisa juga ditanami bunga seperti bunga gumitir dan pacah. Hasil panen padi tahun di Desa Blego cukup melimpah, seperti yang tercatat pada tahun 2017, mencapai 1.971 ton. Dan hasil panennya cukup unggul dari tahun ke tahun, menurut hasil wawancara dengan petani setempat. Halo rekan-rekan semua, saya dari mahasiswa Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kami sedang berada di Desa Blego, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Kerajinan bambu merupakan tumpuan hidup masyarakat Desa Blego. Karena sebagian besar masyarakat di Desa Blego menggeluti usaha kreatif, yaitu sebagai pengrajin anyaman bambu. Desa Blego adalah desa pengrajin bambu terbesar di Bali. Kerajinan bambu di Desa Blego mulai dari tahun 1978 yang berawal dari 2 orang tokoh yang bernama Bapak Wayan Tugas dan Juru Mangku Dalam. Sebelum tahun 2002, kerajinan bambu pernah eksis di berbagai belahan dunia dan hampir sebagian besar masyarakat Desa Blego berprofesi sebagai pengrajin bambu.
Namun setelah bom Bali 1 pada tahun 2002, Desa Blegel seperti Desa Makti yang dahulunya ramai dikunjungi turis seketika sepi akan pengunjung. Dan pengrajin bambu di Desa Blegel mulai berkurang. Sebagian beralih profesi menjadi pembuang bambu, dan ada juga yang menjadi pegawai perhotelan. Ya, kami selaku pembekal Desa Blegel ingin sedikit menjelaskan sejarah tentang mana Desa Blegel dikenal dengan bambu. Sejak tahun 1998 ada 2 tokoh di Desa Blegel yang namanya Bapak Wayan Gas dan Jero Bambu Dalam yang pertama kali sekitar tahun 1998. Pertama-tama beliau menurut cerita-cerita beliau dapat studi lah, belajar. Ada hotel, salah satu hotel dan pasar saat itu. Beliau melihat ada besi, coba dia besi dari kayu, tapi beliau belum bisa dari bambu. Sudah mulai beliau bikin namanya kursi jengki pertama. Kursi jengki semenjak bom Bali pertama sekarang mulai agak turun. Karena sebelum tahun 2000 itulah masa jaya, masa keemasan dari kerajinan bambu di Desa Blegel 2008 sampai 90 daerah 90 adalah masa keemasan. Jadi ada bom Bali mulai agak turun. Dan dampaknya tidak terlalu signifikan, cuman sangat dirasakan pengrajin kami di desa. Saya mau bertanya gini Bapak, jadi awal mula Bapak membangun usaha ini tahun berapa nih? Usaha kami berdiri sekitar tahun 1990. Jadi saya untuk kalangan pembeli ke lokal apa sudah sampai ke luar? Untuk pembelinya ada yang lokal, ada dari luar negeri, misalnya Jerman dan Prancis. Pada awalnya Bapak mengembangkan usaha ini berapa? Pada awal saya bermodal sekitar 10 juta, dapat sekitar 20%. Keuntungannya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga dari Bapak sendiri. Ya bisa. Jadi kalian bisa lihat di belakang saya ini merupakan hasil dari kerajinan bambu yang dibuat oleh pengrajin Desa Blegel. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar melalui kegiatan peningkatan SDM dan daya saing IKM kembali menggelar pelatihan teknis produksi dan atau standarisasi produk kerajinan bambu Desa Blegel, Kecamatan Belah Batu, Gianyar tahun 2022. Pelatihan yang berlangsung selama 5 hari diisi dengan berbagai kegiatan, terutama praktik pembuatan produk kerajinan berbahan dasar bambu. Seperti inilah kegiatan para peserta dalam mengikuti pelatihan teknis produksi dan atau standarisasi produk kerajinan bambu Desa Blegel. Sebanyak 30 peserta asal Desa Blegel mengikuti pelatihan pembuatan berbagai macam kerajinan bambu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, Loh Gede Eka Suari mengatakan, pelatihan ini menggunakan sumber dana DAK non-fisik dari Kementerian Perindustrian, salah satunya peningkatan kapasitas. Hari ini merupakan hari ketiga pelatihan yang dilakukan khususnya dalam produksi kerajinan bambu dengan menghadirkan narasumber dari salah satu sentra kerajinan bambu yang ada di Desa Blegel. Ini pelatihan kami yang mendapat dana dari sumber dana DAK Kementerian Perindustrian
DAK non fisik yang salah satunya adalah peningkatan kapasitas. Sedangkan hari ini adalah merupakan pelatihan desain bambu untuk pembuatan kerajinan bambu yang mana adalah kami pilih lokasinya di Kabupaten Gianyar itu yaitu di Kecamatan Blege. Jadi kami mempunyai memang IKM di sini yang sudah mumpuni lah agar mencari peserta atau yang akan dilatih dari sekian banjar, 5 banjar yang ada di Blege. Jadi mungkin sekarang hari ketiga dengan yang mana sudah dilatih juga dari narasumbernya memang dari yang mumpuni dari Blege yang biasa sudah melanglang buana mengeksportir barang, jadi mereka lah yang dianggap pakar juga untuk kerajinan bambu. Jadi kami selaku PPK memilih beliau. Kami harap di saat COVID setelah kami juga lakukan komunikasi dengan perajin kami yang ada di Blege, COVID tidak menjadi halangan untuk mereka berproduksi di kerajinan bambu tersebut. Narasumber sekaligus pemilik Halis Bali Bambu Imade Dadi mengatakan sangat beruntung mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi narasumber dalam pelatihan seperti ini. Pada kesempatan ini, para peserta yang mengikuti pelatihan diarahkan untuk membuat kerajinan kursi, rak, nampan, gelas, dan item kecil lainnya. Hari ini adalah pelatihan hari ketiga. Hari ini kita dominan ke pengerjaan daripada produk itu sendiri. Jadi mulai dari pemotongan bambu, pengawetan, dan juga bentuk barang itu sendiri. Harapannya adalah kebetulan sumber daya alamnya kan mendukung. Jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sini bahkan di luar Bali. Dengan pelatihan teknis produksi dan atau standarisasi produk kerajinan bambu yang dilakukan, para peserta mampu mengembangkan keterampilan dalam menciptakan produk kerajinan berbahan bambu. Setelah pelatihan ini, para peserta diarahkan untuk membentuk suatu kelompok usaha dengan tujuan mempermudah pengurusan perizinan dan pengembangan usaha yang digeluti. Dengan bertambahnya para IKM yang berkarya di kerajinan bambu, diharapkan mampu membawa nama Kabupaten Gianyar ke pasar global, khususnya Desa Blege yang dikenal sebagai sentra kerajinan bambu. Bambu Blege, sukses! Gianyar, aman! Sukma Bali TV.